Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Filianti selaku Direktur Utama PT Meka Sukses Internasional dan PT Lintas Ziarah Sahara. PT Meka Sukses Internasional merupakan biro umroh dan haji khusus yang sudah berpengalaman dan penyelenggaraan layanan tour dan travel, khususnya layanan pemberangkatan umroh dan haji khusus. Meka Tour hadir sejak tahun 2008. Dan pada tahun 2019 mengalami perubahan pengurus dan kini berlokasi di Jalan Walter Monginsidi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bermula dari visi ingin menjadi penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan haji yang teramanah dan terbaik, Meka Tour dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas mulai dari fasilitas e-office dan sistem akuntabilitas terpercaya dan sehat. Meka Tour bertekad menjadi penyelenggara biro perjalanan wisata terbesar dan menjadi kepercayaan bagi jamaah di era milenial dengan berbasis digital. Kami memiliki produk dan layanan yang beragam sehingga bisa memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh jamaah. Di antaranya adalah kami berkomitmen sepenuh hati dalam memberikan kualitas pelayanan sesuai syariat-syariat Islam dan amanah kepada tamu Allah SWT. Kami juga menerapkan sistem SDM yang berakhlakul karimah dan mendidik untuk memiliki berbagai sertifikasi profesi sebagai upaya membangun tim yang solid dan profesional. Kami juga siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan prima dan sepenuh hati dengan pembimbing dan mutawif yang sangat berpengalaman, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, excellent service, terpercaya dan terjangkau. Kami memberikan produk layanan yang up to date. Dalam waktu dekat, kami akan mengembangkan studio podcast, di mana nantinya akan disajikan berbagai kajian-kajian dan konten ataupun edukasi Islami yang sangat bermanfaat bagi jamaah tentunya, dan akan kami sajikan insya Allah secara reguler. Mengapa harus memilih kami? Karena kami siap memberikan solusi yang terbaik sesuai kebutuhan dan permintaan tanpa mengurangi kualitas, dengan memberikan hotel yang berjarak dekat dengan Baitullah, dengan fasilitas hotel yang terbaik, dengan menu makanan internasional dan Asia. Kemudian kita juga memberikan kepastian jadwal penerbangan atau tanggal keberangkatan yang pasti kepada para tamu Allah, dan kita sudah bisa melayani jamaah dengan melakukan manasik di gedung sendiri karena kami sudah mempunyai gedung sendiri, dan tentunya kami juga resmi terdaftar di Kementerian Agama dengan SK Umroh dan SK Haji. Kemudian kami juga mempunyai nomor izin berusaha NIB dan sertifikat HAN dan sertifikat IATA. Dan tentunya kami tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia ini, yaitu Ampuri Bangkit Melayani. Untuk itu, tunggu apa lagi? Silakan bergabung bersama kami atau mendaftarkan di admin kami, di WhatsApp kami, baik itu juga di media sosial kami. Dengan moto, mitra terpercaya, Anda beribadah. Kami siap melayani Anda semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Meka Tour yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah. Tentu kita bersyukur kehadirat Allah. Kita ungkapkan keagungan dan pujian hanya untuk Allah, seraya kita terus-menerus beribadah, beramal soleh karena Allah. Mudah-mudahan semakin banyak kita menjalankan kebaikan, semakin banyak anugerah Allah untuk kita semuanya, baik dalam kehidupan dunia maupun nanti dalam kehidupan akhirat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Meka Tour yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah memasuki ngaji hikmah episode ke-19, yaitu hikmah yang ke-42, dan kita sambung dengan hikmah yang ke-43.
apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari tentang hikmah yang ke-42 dan hikmah yang ke-43. Hikmah yang ke-42 disebutkan oleh beliau, la tarhal min kaunin ila kaunin fatakun kahimarir roha. Janganlah kamu itu pergi dari satu alam menuju alam berikutnya seperti keledai penggilingan. Seolah-olah ia sudah sampai di tujuan, padahal ia masih tetap di tempat ia melakukan perjalanan pertamanya. Manusia yang hanya memikirkan alam, maka ia menganggap sudah sampai tujuan, padahal ia tetap di tempat. Ilustrasinya adalah sebuah keledai. Dia menganggap sudah jauh dari orang yang mengejarnya, padahal dia berada di tempat yang sama. Oleh karena itu, beliau mengusulkan untuk kita, walakin irhal min kaunin ila mukawin al-aqwan. Yang lebih tepat adalah kita selalu menjalankan perjalanan kita dari satu alam menuju yang mencipta alam. Dari satu kantor menuju yang menyiapkan kantor untuk kita. Dari satu tempat ibadah bukan ke tempat ibadah berikutnya, tapi kepada zat yang menyiapkan sarana ibadah tersebut. Dari satu aktivitas bukan menuju aktivitas berikutnya, karena berarti sama saja aktivitas dan aktivitas itu bukan merupakan implementasi dari zat Allah Subhanahu wa taala, tapi dari satu aktivitas menuju yang memudahkan aktivitas kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyampaikan satu ayat Al-Qur'an, yaitu wa anna ila rabbikal muntaha. Sungguh akhir dari perjalanan kita adalah Tuhanmu, yaitu Allah. Semua manusia sekarang ini sedang melakukan perjalanan. Perjalanannya adalah dari satu tahapan menuju tahapan berikutnya dan tahapan terakhir. Destinasi terakhir kita semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita melakukan satu tahapan menuju tahapan-tahapan berikutnya, diingatkan jangan sampai kita lepas dari tahapan terakhir, yaitu menuju Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha. Sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kalian berakhir. Akhir dari aktivitas kita adalah Allah. Akhir dari kehidupan kita adalah menghadap Allah. Akhir dari semua yang kita jalankan adalah menuju Allah. Kalau itu menjadi motivasi kita semuanya, sahabat Mekatur yang dimuliakan oleh Allah, maka kita akan mendapatkan banyak anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang menyesal, bahkan orang kecewa, bahkan orang kesal. Kenapa? Karena ia hanya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu waktu ke waktu yang lain, dari satu aktivitas menuju aktivitas yang lain. Tidak berpindah dari tempat, dari waktu, dari aktivitas menuju Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga menyampaikan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'im ma nawa. Namun di akhir hadis itu dikatakan faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Semua amal kita tergantung nawaitunya, tergantung awalnya, niatnya bagaimana, keikhlasan dan ketulusannya. Kemudian setiap orang akan dibalas sesuai dengan niatnya. Kalau niat kita berhijrah, berpindah, berubah dari satu keadaan menuju keadaan yang lain, dari satu tempat menuju tempat yang lain, dari satu aktivitas menuju aktivitas berikutnya, dari satu amal menuju amal yang lain. Kalau nawaitunya adalah untuk Allah dan Rasulnya, kita mendapatkan hanya dari Allah dan juga kita mendapatkan syafaat Rasulnya. Namun sebaliknya kata Nabi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awim ra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi muttafaqun alaih. Kalau ia berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain, dari satu umroh ke umroh berikutnya, dari satu haji ke haji berikutnya, dari satu ibadah sholat menuju ibadah sholat berikutnya, dari satu ibadah puasa menuju ibadah puasanya, kalau hanya untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan pujian,
untuk mendapatkan gelar tertentu, maka ia mendapatkan sesuai dengan yang ia niatkan. Disitulah betapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bijaksana menuntun kita melalui hadisnya agar kita selalu berusaha semuanya karena Allah, lillah, semuanya untuk Allah, lillah, semuanya menuju Allah, ilallah. Disitulah hikmah yang ke-42 meniscayakan kita semua sahabat Mekatur untuk selalu kita merenung, kembali kita tafakkur, kembali kita bermunajat. Sudahkah kita berpindah itu bukan satu dari satu jenis ke jenis yang lain, yang semuanya makhluk Allah. Tempat itu makhluk Allah, waktu itu makhluk Allah, semua amal kita juga makhluk Allah. Kita berganjak dari makhluk menuju Al-Khaliq. Berarti kita mulai sekarang, ketika kita menjalankan aktivitas, maka kita yakinkan aktivitas itu adalah untuk menuju Allah. Ketika beramal, amal itu untuk menuju Allah. Ketika beribadah, ibadah itu menuju Allah. Ketika sholat, ketika puasa, ketika berumroh, ketika berhaji, semuanya menuju Allah. Jadilah semua ibadah kita ibadah yang mabrurah, yang diterima, yang nilainya besar, yang mendapatkan balasan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hikmah yang ke-42. Sahabat Mekatur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngaji hikmah dari kitab Ibnu Athaillah As-Sakandari adalah merupakan kontribusi dari Mekatur li Zahra agar insya Allah semua jemaah, khususnya sahabat Mekatur, ketika nanti menyertai perjalanan umroh kami, menyertai perjalanan haji kami, kita dibimbing dengan spiritualitas yang tinggi, kita dibimbing dengan akhlak yang terpuji, kita dibimbing dengan hati yang bersih. Kalau itu menjadi modal kita semuanya, maka insya Allah tujuan luhur dari Mekatur mensyiarkan ibadah, mensyiarkan amal soleh, mensyiarkan kebaikan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa selalu ikuti media sosial Mekatur, apakah IG, Facebook, ataupun TikTok, dan semua media sosial yang ada. Jangan lupa share, subscribe, dan juga komen sebanyak-banyaknya untuk keberkahan kita semuanya. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Tetap ngaji hikmah bersama Mekatur. Sahabat Mekatur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih melanjutkan edisi ngaji hikmah dari kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kita sudah memasuki episode ke-19 dan hikmah kali ini adalah hikmah yang ke-43. Beliau mengatakan, la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'alallahi maqaluhu. Bab ini berbicara tentang pertemanan. Ternyata bagi kalangan tasawuf, bagi kalangan ahli hakikat, ahli ma'rifat, pertemanan dan pergaulan itu amat sangat penting. Diperhatikan oleh para murid, juga para mursyid spiritualitas mereka. Karena pergaulan dan pertemanan akan mempengaruhi kualitas dari ibadah, kualitas dari amal soleh, bahkan kualitas dari akhlak seseorang. Karenanya beliau mengatakan, jangan bergaul, jangan berkawan dengan orang yang keadaannya tidak menambah semangatmu dan pembicaraannya malah tidak membimbingmu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata baginda Nabi Muhammad SAW sangat memperhatikan pertemanan, pergaulan, dan persahabatan.
terbukti sahabat-sahabat Nabi semuanya mulia. Orang-orang yang dekat dengan Nabi, orang-orang solihin dan solihat. Mereka yang selalu bersama Nabi adalah ahli ibadah, ahli ilmu, ahli akhlak, ahli kemuliaan-kemuliaan. Karenanya bagaimana kita bersahabat, bagaimana kita berteman, dibimbing dalam dunia tasawuf kita. Karena seorang yang tidak menambah semangat ibadah kita, semangat zikir kita, semangat amal soleh kita, maka itu teman yang tidak baik untuk kita. Demikian juga kalau ucapannya, kalau perkataan-perkataannya, kalau yang terlintas di dalam pikirannya, yang keluar dari lisannya, tidak menjadi bimbingan, tidak menjadi tuntunan, tidak membawa kepada kebaikan, maka itu juga dikatakan teman yang tidak bagus. Nabi SAW sampai menyebutkan di dalam hadisnya bahwa mathalul jalisis soleh, sungguh teman yang baik, teman yang soleh itu ibarat penjual minyak wangi. Kita akan mendapatkan haruman dari minyak wangi tersebut, dari parfum tersebut. Bahkan orang-orang yang di dekatnya pun mendapatkan haruman dari parfum tersebut. Namun teman yang buruk, kata Nabi, ibarat seorang yang melakukan pandai besi, sedang melas besi. Tentu siapapun yang berada di dekatnya mendapatkan sesuatu yang sama dengan keadaan besi tersebut. Mungkin akan terbakar, mungkin akan merasakan dan menghidup bau yang tidak sedap. Bahkan pulang-pulang pun keadaan pakaiannya, keadaan dirinya mungkin terkotori. Ilustrasi ini adalah menguatkan bahwa bagi seorang mursyid, bagi seorang murid sekalipun, amat sangat memperhatikan persahabatan dan pertemanan laksana seorang yang sedang hidup sendirian dan orang yang hidup bersama teman-temannya sendirian, tapi mampu menjaga kebaikannya, mampu menjaga kesucian hatinya lebih baik dari bersama orang yang banyak namun melunturkan jiwanya, menghilangkan semangatnya, menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehidupan manusia berdasarkan hikmah yang ke-43, betapa kita dibimbing oleh kitab yang sangat agung ini oleh Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari untuk berhati-hati, untuk menjaga pergaulan pertemanan. Alhamdulillah di Mekatur ini insya Allah semua jemaah umrohnya, semua jemaah hajinya, semua yang menjalankan tugas-tugas di Mekatur ini, insya Allah mereka adalah sahabat kita, teman kita, karib kita yang mengingatkan kita akan Allah, selalu mendekatkan kita kepada kalamullah, selalu membimbing kita agar kita mendapatkan karunia dari kebaikan-kebaikan Allah di dunia. Ketika ada sesuatu yang dilarang, kita terbimbing. Ketika ada sesuatu yang sangat dianjurkan, kita terbimbing pula. Karena bimbingan itu kemungkinan ada dua hal. Bimbingan kebaikan, kita semangat, kita terus-menerus melakukannya. Atau bimbingan agar tidak termasuk melakukan keburukan, maka kita mengantisipasi, menghindari, menjauhkan diri kita. Kita kemudian diingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum naro, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro." Antisipasi, tindakan preventif itu sangat penting sampai Allah mengatakan kepada semua orang yang beriman, "Hai orang-orang beriman, peliharalah, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Bukan sekedar api neraka, tapi dari semua ucapan, dari semua sikap, dari semua sifat, dari semua perbuatan, dari semua yang dilakukan yang membawa kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Doa kita semuanya sahabat Mekatur yang dimuliakan oleh Allah. Allahumma inni as'aluka jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Ya Allah, kami memohon surgamu dan semua yang mendekatkan kami menuju surgamu, baik itu ucapan maupun perbuatan. Demikian juga kita memohon perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minan nar
wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Ya Allah, kami juga berlindung kepadamu dari nerakamu dan ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang mendekatkan kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita selalu terbimbing dengan hikmah ini, kita selalu bersemangat ibadahnya dengan hikmah ini, selalu kita mampu menjaga akhlak kita dengan hikmah ini, sekaligus semua jemaah, semua sahabat Mekatur selalu bersemangat untuk beribadah, bersemangat untuk berumroh, berhaji, melakukan kebaikan semata-mata lillahi ta'ala, sehingga teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, orang-orang terdekat dengan kita, keluarga, anak keturunan kita adalah sahabat-sahabat terbaik di dunia, sahabat-sahabat terbaik di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian ngaji hikmah kita pada episode ke-19 ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, baik jemaah Mekatur, baik sahabat-sahabat Mekatur, keluarga besarnya, siapapun yang mengikuti ngaji hikmah bersama Mekatur. Untuk itu selalu ikuti media sosial kami untuk menambah keluasan ilmu kita, menambah kekayaan jiwa kita, menambah juga ilmu kita dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas semua perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini salah satu kawasan di Bi'r Garas, Sumur Garas, dan ini dibangun musola, dibangun tempat tandas ataupun toilet. Ini untuk kepentingan para penziarah agar mereka bisa pas waktu datang waktu sholat itu ya dia bisa sholat, lalu kemudian ya kalau memang mau ambil wudhu sudah disiapkan di sini ya untuk toilet dan lain sebagainya. Dan bentuk musolanya juga mesti terlihat ya sangat-sangat alami gitu ya. Masih arsiteknya masih arsitek lama, bahkan di atas ini juga ya hanya alang-alang saja gitu ya. Dan sumur garas ini dinamakan garas itu kan tanaman ya, jadi dulu ketika Nabi SAW di sini ini ya dikira itu sumur ada air, begitu dilihat ternyata ada pohon yang tumbuh, lalu kemudian Nabi yang meludahi dengan air yang kubur-kubur itu hingga kemudian muncul air. Nah, dinamakanlah garas. Ada lagi yang menamakan ini ludah Nabi SAW. Maka Ibnu Abbas yang menarik itu pernah menyatakan apapun yang pernah didatangi, apapun yang pernah disentuh oleh Nabi SAW, lalu kemudian kita datangi, ketahuilah bahwa di situ adalah sumber keberkahan. Jadi mudah-mudahan ya siapapun yang datang ke tempat ini ya termasuk mereka yang mendapat ya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.